Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita ketemu lagi di channel Diskusi Matematika 54. Nah, hari ini kita akan bahas sedikit, ya, sekilas saja materi tentang proyeksi vektor, ya. Oke, kita mulai dengan ada berapa sih proyeksi yang akan kita pelajari, gitu ya. Jadi, proyeksi vektor ini yang akan kita pelajari itu ada dua macam, teman-teman. Ya, yang pertama itu adalah proyeksi skalar, ya. Nah, nanti proyeksi skalar ini akan ada hubungannya atau erat hubungannya dengan panjang proyeksi vektor, gitu ya, panjang proyeksinya. Kemudian yang kedua itu adalah proyeksi vektor, ya, proyeksi vektor. Nah, jadi inilah yang akan kita pelajari di video kita kali ini, teman-teman. Ya, jadi ada dua. Yang pertama adalah proyeksi skalar, yang kedua adalah proyeksi vektor, ya. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke yang tadi, ya, kita akan kenalan dulu apa itu proyeksi, gitu ya. Apa itu proyeksi, gitu ya. Mungkin teman-teman semua udah pernah dengar ya kata-kata proyeksi atau proyektor mungkin ya. Nah, sebenarnya proyeksi itu artinya adalah bayangan. Jadi kalau teman-teman pernah dengar kata proyektor gitu ya, atau alat proyektor, itu adalah alat untuk menghasilkan bayangan gitu ya. Nah, artinya proyeksi dalam vektor pun di sini kita akan melihat atau kita akan membuat suatu bayangan vektor pada vektor lainnya gitu ya. Contoh misalkan saya punya seperti ini. Saya punya vektor ini ya, ini misalkan vektor B misalkan gitu ya. Vektor B, kemudian saya punya di sini adalah vektor A, gitu ya. Ini misal saja gitu ya. Oke, yang mau kita cari di sini adalah proyeksi vektor A pada B. Nah, itu gimana sih gitu ya proyeksi vektor A pada B? Nah, ini teman-teman. Proyeksi vektor A pada B itu bentuknya harus seperti ini dulu. Jadi kedua pangkal dari si vektor itu menyatu dulu gitu ya, membentuk sebuah sudut alfa misalkan di sini gitu ya. Tapi sekarang kita nggak akan bahas sudut alfanya ini ya. Cuman kita buat permisalan saja gitu ya, permisalan supaya jelas bahwa ini ada sudutnya gitu. Nah, kemudian kita bayangkan teman-teman bahwa di atas ini kan kalau A pada B ini ya, A pada B, berarti A ini bisa disebut dengan bendanya gitu ya. Bendanya. B ini bisa kita sebut sebagai layarnya gitu ya. Jadi nanti bayangan ini ada di layar gitu ya. Bayangannya itu ada di layar. Nah, kita bayangkan seperti ini teman-teman. Di atas atau yang tegak lurus dengan layar itu ada lampu. Kita bayangkan ya. Ini ada lampu menyinari vektor gitu ya. Misalkan di sini ada lampu. Lampunya tegak lurus dengan layar gitu ya. Tegak lurus dengan layar. Nanti otomatis akan ada seperti ini teman-teman. Ada bayangan. Nah, gitu ya. Ini ada bayangan di sini. Saya bikin warna biru. Nah, perhatikan teman-teman. Ini adalah bayangannya gitu ya. Nah, proyeksi yang kita pelajari di materi vektor ini adalah proyeksi yang tegak lurus, teman-teman. Ya, tegak lurus. Tegak lurus itu bahasa kerennya adalah ortogonal. Makanya nih teman-teman sering kalau disoalkan ada proyeksi ortogonal gitu ya. Nah, ortogonal itu artinya tegak lurus gitu. Nah, kalau ada proyeksi ortogonal berarti ada dong proyeksi yang tidak ortogonal. Ada juga sebenarnya gitu ya, cuman kita nggak bahas di materi proyeksi ini gitu ya. Nah, kita akan bahas yang ortogonalnya saja. Oke, kita balik lagi. Kita perhatikan teman-teman yang biru ini gitu ya. Supaya jelas kita ganti warnanya dulu deh. Warna hijau aja. Nah, ini ya, warna hijau. Terlihat jelas ya. Nah, yang hijau ini teman-teman, inilah yang dinamakan dengan vektor proyeksi. Gitu ya, vektor proyeksi apa? A pada B. Gitu teman-teman. Hati-hati, yang namanya proyeksi itu nggak boleh kebalik teman-teman ya. Kalau misalnya A pada B,
dengan B pada A itu beda gitu. Karena nanti statusnya yang siapa yang jadi benda, siapa yang jadi layar itu berbeda gitu. Ya. Nah, kalau A pada B berarti nanti yang si hijau inilah nanti yang akan kita permasalahkan ya dalam video kali ini. Nah, ini adalah vektor proyeksinya. Dan tentunya vektor proyeksi ini pasti punya panjang dong, gitu ya. Nah, panjang dari vektor ini ya, panjangnya bisa menggunakan apa tadi, proyeksi skalar. Proyeksi skalar itu untuk mencari panjangnya, gitu ya. Jadi intinya seperti itu, membuat proyeksi, gitu ya. Sekarang kita lihat proyeksi skalar itu apa sih, gitu ya, atau bagaimana cara menentukan proyeksi skalar, gitu. Kita perhatikan teman-teman, ya. Nah, seperti ini. Proyeksi skalar atau panjang proyeksi itu bisa kita cari, gitu ya. Kita bisa cari ini alfa misalkan, gitu ya. Kemudian ini proyeksinya, vektor proyeksinya. Oke, misalkan saya punya di sini adalah vektor A, ini adalah vektor proyeksinya kita sebut dengan P ya. Nah, dengan catatan di sini saya kasih note dulu bahwa P itu adalah proyeksi A pada vektor B, gitu ya. Nah, ini kita simpan dulu. Proyeksi A pada B, gitu ya. Nah, yang mau kita cari adalah panjang dari P-nya ini, teman-teman. Gitu ya, panjang dari P-nya ini. Gimana sih cara untuk mencari panjang dari P-nya ini, gitu. Kalau kita ambil dari asal-usul rumusnya, gitu ya. Asal-usul rumusnya, pertama kita akan gunakan rumus perkalian skalar, yaitu A dot B, gitu ya. Ini B-nya nih, yang panjang bawah B-nya. A dot B itu sama dengan panjang A dikali panjang B dikali dengan cos alfa atau sudutnya, gitu ya, sudutnya. Oke, tentunya sudut vektor A dengan B itu sama dengan sudut vektor A dengan P, gitu ya, karena P ini merupakan bagian dari B, gitu ya. Nah, berarti di sini boleh kita tulis bahwa cos alfa itu sama dengan A dot B per panjang A kali panjang B, gitu ya. Sekarang kita perhatikan di sini teman-teman. Kalau saya di sini punya alfa, kemudian di sini ada panjang A, ini ada P, gitu ya. Maka boleh kita tulis bahwa cos alfa itu sama dengan samping per miring ya. Panjang P per panjang A. Gitu ya. Kalau ini kita gabungkan ke sini, kita substitusikan, maka kita akan memperoleh rumus panjang P per panjang A itu sama dengan A dot B per panjang A kali panjang B. Gitu loh teman-teman. Ya. Nah, kemudian ini boleh dong kita coret. Boleh kita coret ya. Maka panjang P itu sama dengan A dot B per panjang B. Nah, inilah yang namanya proyeksi skalar. Gitu ya, proyeksi skalar atau panjang proyeksi. Oke. Nah, bedanya proyeksi skalar dengan panjang proyeksi, nilainya sebenarnya sama teman-teman. Cuman kalau proyeksi skalar itu nilainya boleh negatif. Kalau di sini kita ambilnya adalah panjang proyeksinya ya. Ini adalah panjang proyeksinya. Mutlak berarti nggak boleh negatif ya. Jadi panjang proyeksi itu adalah mutlaknya dari proyeksi skalar. Cuman nanti nilainya sama gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi rumusnya yang perlu kita ingat adalah ini. A dot B per panjang B itu adalah proyeksi skalarnya atau panjang proyeksinya, gitu ya. Nah, sekarang gimana dengan proyeksi vektor? Proyeksi vektor. Kita bikin lagi. Ya, misalkan kita bikin lagi, di sini adalah vektor A, ini adalah vektor B. Seperti tadi gitu ya. Ini ada proyeksinya. Kemudian
Ini ada vektor proyeksinya di sini. Gitu. Ini adalah P, gitu ya. Kita bikin catatan lagi di sini bahwa P itu adalah vektor proyeksi A pada B ya. Nah, ini kita simpan dulu. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari vektornya. Tadi kan kita mencari panjangnya ya atau proyeksi skalarnya. Sekarang kita akan mencari vektor P-nya. Gitu ya. Nah, perlu diingat di sini bahwa vektor P merupakan bagian dari vektor B, gitu ya. Atau bisa kita sebut dengan kolinear atau segaris, gitu. Otomatis berlaku gitu ya. Ini maka berlaku bahwa P ini adalah kelipatannya dari B gitu. Nah, yang dipermasalahan adalah kelipatannya ini tuh berapa sih gitu ya. Itu yang akan kita bahas gitu. Nah, sekarang gimana sih asal usul rumusnya? Asal usul rumusnya yang pertama kita cari vektor satuan dari P-nya gitu ya. Nah, yang pertama kita akan cari dulu vektor satuan dari vektor B gitu ya, vektor satuan dari vektor B. Berarti caranya adalah nanti kita akan munculkan EB gitu ya, vektor satuan dari B itu sama dengan vektor B per panjang vektor B gitu ya. Nah, berarti ini panjangnya udah pasti satu satuan dong. Ini panjangnya satu satuan gitu. Jadi bagian dari B yang panjangnya satu satuan. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita misalkan vektor EB-nya itu segini. Ini misal segini itu 1 gitu ya. Ini adalah EB. Berarti kalau kita mau bikin vektor bagian dari vektor B yang sepanjang P, berarti vektor satuan ini panjangnya kita kalikan panjang P dong, betul ya? Kita kalikan dengan panjang P. Berarti yang kedua, vektor P itu sama dengan vektor satuan dari B, gitu ya, itu dikalikan dengan panjang P. Maka ini sama dengan B per panjang B dikalikan dengan, nah, kita punya rumus vektor skalar yang tadi ya, proyeksi skalar yang tadi, yaitu adalah A dot B per panjang B, gitu. Sehingga nanti ini bisa kita kumpulkan, jadinya adalah A dot B per panjang B kuadrat, gitu ya, dikalikan dengan vektor B. Nah, inilah proyeksi vektornya, teman-teman. Ya, ini proyeksi vektor. Gitu. Jadi, kelipatan dari vektor B. Nah, ini nanti yang jadi K-nya gitu. Ini yang jadi K-nya. K yang ada di sini. Gitu loh, ya. Nah, jadi itulah asal-usul rumusnya. Jadi, kalau nanti teman-teman lupa, bisa nih bikin rumusnya, alurnya tuh seperti ini, ya. Oke, sekarang kita coba ambil satu contoh soalnya saja. Misal, contoh soal ya, sebuah vektor A itu yaitu sama dengan 2, 1, 3 dan vektor B misalkan adalah min 5, 1, 0 gitu ya. Tentukan vektor proyeksi A pada B gitu ya. Nah, kita tahu rumusnya tadi bahwa vektor proyeksi P-nya itu sama dengan A dot B per panjang B kuadrat ya, dikalikan dengan vektor B gitu. A dot B berarti caranya kan tinggal kita kalikan aja ya. Jadi kalikan jadinya adalah min 10, 1 kali 1 jadinya ditambah 1, 3 kali 0 jadinya tambah 0 per panjang B kuadrat. Kita harus cari dulu panjang B-nya nih. Dari sini, ambil dulu ke sini. Panjang B itu sama dengan akar 25 tambah 1 sama dengan akar 26 ya. Kuadratin, jadinya adalah 26. Kalikan dengan vektor B. Vektor B-nya ini kan,
Berarti ini adalah min 5, 1, 0 gitu. Maka nanti kalau ini kita kurangi jadi min 9 per 26 dikalikan dengan min 5, 1, 0. Oh, berarti vektor P-nya itu adalah 45 per 26, min 9 per 26, 0. Nah, inilah vektor proyeksinya A pada B, ya. Nah, itu aja mungkin penjelasan singkatnya mengenai proyeksi vektor, teman-teman. Silakan nanti teman-teman dicoba lagi latihan-latihannya, dan terus ikuti video diskusi matematika 54 karena semakin lama nanti kita akan bahas soal-soal yang semakin menantang dan tentunya akan semakin menarik. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.